Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedetong Tian Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini, Senin malam, kita dapat bertatap muka kembali secara online bersama IMP untuk tetap mengadakan acara jagongan atau diskusi bersama. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang merayakan perbedaan, ya, seperti nama IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan. Kita merayakan perbedaan dan juga merajut persatuan, yang mana telah dihadirkan nanti yaitu tokoh rohaniawan dari agama Buddha dengan Bapak Ajar Gatono, ya. Nanti akan diperkenalkan kembali oleh moderator kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara jagongan kita, perkenankan saya untuk memutar terlebih dahulu lagu Mars Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan, berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baiklah, Bapak Ibu telah tiba kita di sesi jagoan kita. Tetapi sebelumnya saya akan memanggil moderator kita pada malam hari ini dengan Mbak Vera Estuning. Selamat malam, Mbak Vera. Selamat malam, Mbak Bulan. Ya, bisa on cam, Mbak Vera? Masih belum muncul gambarnya. Ya, baik, Mbak Oke, Vera. Mbak Bulan. Silakan untuk dipandu diskusi dan jagoan kita pada malam hari ini yang mana mengangkat tema tentang merayakan perbedaan, merajut persatuan dengan tokoh pemateri kita yaitu Pandita Muda Ajar Katono. Silakan. Baik, terima kasih, Mbak Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam semua saudara. Di negeri yang dijahit oleh beribu warna dan bahasa, kita tidak ditakdirkan untuk sama, tapi untuk saling melengkapi. Merayakan perbedaan bukanlah sekedar menerima yang lain, melainkan menemukan diri kita dalam wajah sesama. Dari keberagaman itulah persatuan kita dirajut dengan benang cinta dan saling pengertian. Untuk itu, malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu merayakan perbedaan, merajut persatuan. Yang akan narasumber kita telah hadir pada malam hari ini. Beliau adalah Pandita Muda Ajar Katono. Beliau adalah tokoh rohaniawan agama Buddha. Selamat malam, Pandita Muda Ajar Katono. Selamat malam, Mbak Vira. Baik, tidak berlama-lama lagi untuk sekedar memaparkan dan menjelaskan tema kita pada malam hari ini. Dipersilakan, Pandita. Baik, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tidak lupa juga karena di sini ada apa Bante Teja. Eh, saya ucapkan selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin memaparkan materi pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi tema kita pada malam hari ini adalah merayakan perbedaan, ya, merajut persatuan. Nah, ya, yang dimana ya tadi juga sudah ada di dalam lagu yang tadi kita dengarkan bersama, ya, yaitu perbedaan adalah anugerah. Ya, jadi kita mensyukuri ya dengan adanya perbedaan-perbedaan karena di dalam perbedaan ini tentu ya terdapat banyak ilmu ya yang harus kita gali. Jadi bukan semakin kita berbeda kemudian kita apa bukan sem- kita bukan mencari perbedaan ya, tetapi dengan adanya perbedaan itu sendiri ya akan apa kita menjadi kaya dengan ilmu gitu. Nah, setiap manusia ya memiliki latar belakang budaya, agama, dan cara pandang yang unik ya. Nah, jadi jangankan kita dengan orang lain, Bapak Ibu ya.
Jadi dengan saudara sendiri ya dalam rumah yang notabene dikatakan keluarga kecil gitu, nah itu juga terdapat banyak perbedaan. Tetapi kalau kita memahami ya, kalau kita memahami mereka, justru kita tidak mempermasalahkan adanya perbedaan itu. Nah, kemudian beragaman keberagaman ya memperkaya kehidupan sosial ya. Jadi karena kita itu beragam hidupnya ya, maka tentu kita akan mengembangkan sikap sosial kita. Ya, jadi di sini menjelaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang ya, tetapi kekuatan yang dapat memperindah kehidupan bersama. Nah, kemudian ragam perbedaan di Indonesia. Ya, tentu ini suku yang lebih dari 1.300 suku bangsa. Ya, kemudian dari bahasa, ya bahasa daerah lebih dari 700 bahasa. Ya, Bapak Ibu di sini bahasanya banyak sekali, tetapi kita mempunyai satu bahasa yang memang itu untuk mempersatukan, ya, untuk mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian agama dan kepercayaan ya beragam dan diakui oleh negara. Kemudian budaya, nah ini ada istiadat, pakaian, makanan, kesenian daerah. Nah, banyak sekali yang ini memperkaya ya kehidupan sosial kita. Nah, kemudian menunjukkan fakta keberagaman di Indonesia yang menjadi kekayaan bangsa. Nah, kemudian nilai-nilai persatuan. Nah, tadi di lagu itu juga sudah dinyanyikan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian di sini juga kita mempunyai ciri khas, ya, ciri khas masyarakat Indonesia, yaitu apa? Gotong royong, ya, gotong royong, kemudian sopan santun dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar, ya, pemersatu bangsa. Nah, kemudian menjelaskan ini dasar yang menjadi fondasi pemersatu dan keberagaman. Oke. Nah, kemudian eh, dalam kehidupan kita yang beragam ini tentu kita mempunyai tantangan ya dalam merajut persatuan. Tantangannya apa? Yaitu intoleransi dan diskriminasi. Nah, ini menjadi PR untuk kita. Nah, maka di sini kita ada IMP Indonesia merayakan perbedaan. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan yang mengatasnamakan ya agama dan lain sebagainya. Kemudian konflik sosial atau SARA. Nah, ini juga mesti menjadi eh, PR untuk kita. Ya, di luar sana ya masih terjadi mungkin konflik sosial. Ya, kalau tentang kebutuhan hidup, nah ini sangat eh, susah. Ya. Kemudian pengaruh media sosial yang memecah belah. Nah, apalagi sekarang gencar, Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu pasti di handphonenya ya di handphonenya ya pasti menyimpan satu aplikasi namanya TikTok ya Bapak Ibu sekarang sudah tidak bisa dielak ya sudah tidak bisa dielak memang di Indonesia yang paling gencar yaitu aplikasi itu jadi kalau kita tidak apa tidak awas ya tentu juga banyak hoax, banyak informasi-informasi penting. Nah, maka kita harus bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena semua bercampur aduk di situ. Nah, kemudian menunjukkan masalah nyata yang dapat mengancam semangat, semangat ya, semangat persatuan. Ya, disikapi dengan bijak yang tidak eh, menunjukkan masalah nyata yang dapat mengancam semangat persatuan jika tidak disikapi dengan bijak ya nah kemudian cara merayakan perbedaan nah, seperti apa yaitu menghargai pendapat dan keyakinan orang lain seperti pada saat ini Bapak Ibu kita merayakan perbedaan nah kemudian menjalin dialog dan kerjasama lintas budaya dan agama. Nah,
Ya, jadi pada saat ini ya walaupun kita online ya, namun beberapa kali saya juga pernah mengikuti ya seperti di apa di TMP ya Taman Makam Pahlawan yang waktu lalu ya kita bersama-sama di sana. Nah, kemudian juga menumbuhkan empati dan rasa saling menghormati. Nah, kemudian memberikan contoh konkret cara hidup harmonis di tengah perbedaan. Ya, ini yang kita jadi pada waktu kita jagongan online seperti ini. Nah, bagaimana contoh konkret nyatanya di kehidupan saat itu, di kehidupan kita itu nyatanya pada waktu kita bergaul di tengah masyarakat itu ya seperti apa, ya. Nah, kemudian peran generasi muda, ya. Nah, ini kita perlu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menggait ya anak-anak muda ya karena mereka menjadi agen toleransi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Karena kita itu ya tolok ukurnya adalah anak-anak muda ya. Kalau yang sudah tua-tua sudah banyak makan makan apa? Makan garam, asin, pahitnya kehidupan, ya. Mereka sudah tahu bagaimana menentukan sikap. Tetapi anak-anak muda ini masih perlu dibimbing dan bagaimana cara kita itu menggait mereka supaya mereka juga berperan aktif dalam kegiatan kita IMP seperti itu. Nah, kemudian menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian. Ya, tentu kita membutuhkan orang-orang yang memang apa, memang paham ya IT dan lain sebagainya ya untuk membuat konten dan lain sebagainya. Nah, itu untuk untuk menyebarkan pesan perdamaian. Nah, kemudian aktif dalam kegiatan lintas budaya dan sosial. Ya. Nah, kemudian menunjukkan pentingnya peran anak muda sebagai penjaga persatuan bangsa. Nah, nah, kemudian bagaimana praktik di sekolah? Ya, tentu di sekolah juga harus diadakan, ya, mengadakan kegiatan budaya antar kelas. Nah, kemudian diskusi lintas agama. Ya, tetapi ini tentu ya Bapak Ibu harus dipandu oleh gurunya. Ya, kalau di perkuliahan ya harus dipandu oleh dosennya. Ya. Nah, kemudian proyek kolaboratif ya yang menanamkan nilai kebersamaan. Nah, di sini artinya menjelaskan ya bagaimana nilai toleransi dan persatuan bisa diajarkan secara praktis di sekolah. Nah, ini dosennya atau gurunya harus berperan aktif ya untuk bagaimana menjaga toleransi ya, sedikit-sedikit tidak menyinggung tentang agama dan lain sebagainya. Nah, kemudian hikmah merayakan perbedaan yaitu membangun rasa syukur dan saling pengertian. Ya, kemudian menumbuhkan kedamaian dan solidaritas sosial. Ya, jadi kita mengedepankan musyawarah ya. Kalau ada masalah, nah kita musyawarahkan, dicari solusi yang paling tepat. Ya. Nah, kemudian memperkuat jati diri bangsa yang beradab. Nah, di sini menjelaskan ya manfaat positif ya dari menghargai keberagaman. Nah, kemudian, nah ini sebagai penutup, Bapak Ibu, ya, perbedaan bukan alasan untuk berpisah, tetapi peluang untuk melengkapi. Ya, jadi kalau kita menyadari ya adanya perbedaan, ya justru mana yang mereka kurang, nah kita lengkapi. Begitu juga yang lain pun juga demikian. Jadi bukan berarti ya kita menunjukkan bahwa oh ini kamu kurang, oh ini kamu kelebihan kamu ini, kelebihan kekurangan kamu ini dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana aksi konkretnya itu melengkapi kita melengkapi ya yang kurang itu. Ya, kemudian mari terus merajut persatuan ya demi Indonesia damai sejahtera. Dan di sini menutup presentasi dengan pesan. Nah, jadi di sini intinya ya kita eh, dengan menghargai ya. Jadi itu merayakan dengan merayakan perbedaan
Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi dengan kita merayakan perbedaan, artinya merayakan perbedaan, ya bahwa di sini ya kita mengerti bahwa memang kita itu dilahirkan berbeda-beda dari suku, dari apa ya semuanya berbeda. Walaupun itu mungkin dilahirkan sebagai anak kembar, ya mana adik, mana kakak, di situ pun pasti ada perbedaannya. Kalau kita menyadari hal itu, tentu kita akan merasa tenang, merasa bagaimana kita bisa melengkapi kekurangan orang lain. Nah, di situ baru terjadi apa? Terjadi eh, persatuan. Jadi kita merayakan merayakan perbedaan ini ya ketika kita lakukan di situ plus juga sudah otomatis kita merajut persatuan. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pandita Anjar yang tadi telah memberikan pemaparan tentang tema kita malam hari ini yang memang sangat erat korelasinya dengan perkumpulan kita, yaitu Indonesia Merayakan Perbedaan. Uh, Seperti yang tadi sudah dijelaskan, merayakan perbedaan juga berarti mengakui dan mensyukuri keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandang hidup di Indonesia. Terus kemudian merajut persatuan itu menegaskan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi dijalankan menjadi kekuatan bersama demi kehidupan bangsa yang harmonis. Ini juga sebetulnya ada tantangan-tantangan lain perihal intoleransi dan perkembangan gadget yang begitu pesat, yang banyak masuk dari berbagai macam penjuru, entah itu nilai-nilai yang baik atau moral-moral yang baik atau yang buruk. Kita tinggal bagaimana kita pandai-pandai untuk menyaringnya. Kemudian tadi dijelaskan tentang landasan filosofis yang berpijak pada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu dengan tujuan yang sama, yaitu misinya membangun kesadaran bahwa keberagaman adalah dasar persatuan, bukan sumber perpecahan. Dan gerak nyata kita adalah dengan mengadakan diskusi, kampanye damai, festival budaya, dan lain-lain. Dengan nilai spiritualnya bahwa negara kita ini terkenal dengan negara yang gotong royong, penuh cinta, kasih, dan empati, dengan menghormati terhadap martabat manusia. Itu tadi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita. Kita menginjak pada sesi tanggapan dari para tokoh agama masing-masing agama kita dengan perspektif agama masing-masing untuk mencapai saling semakin mengerucut dari tema kita malam hari ini. Untuk itu penanggap kita yang pertama saya panggil Bapak Johan Ajuan. Selamat malam, Pak Johan Ajuan. Selamat malam, Ibu Vera. Salam Salam semua saudara. Ya, sehat-sehat. Johan Ajuan. Sehat, Bu. Baik, monggo untuk menanggapi dengan tema kita malam hari ini. Silakan. Selamat malam, ya, Pak Ibu semuanya yang saat ini bergabung di dalam IMP. Salam kita semua saudara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk menanggapi tadi materi yang disampaikan oleh Pandita Ajar Kartono dari agama Buddha. Meskipun pendek, tapi sangat padat dan sangat bermakna. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Purnama
bulan ke-8 kalau kita umat Konghucu itu merayakan atau melakukan ibadah sembahyang kue bulan ataupun Tiongchu tepat pada malam ini atau hari ini. Jadi bulan 8 hari ke-15. Dan umat Hindu juga tentu juga melakukan upacara sembahyang karena ini adalah bulan purnama. Ya, selamat menunaikan ibadah pada bulan purnama ini. Tadi judulnya tentang merayakan perbedaan dan merajut persatuan, yakni kami di dalam agama Konghucu sangat secara filosofi dan konseptual sangat cocok dan sejalan bahwa perbedaan itu sudah tercipta sejak awal adanya langit dan bumi. Langit dan bumi itu adalah perbedaan. Siang dan malam itu adalah perbedaan. Laki-laki dan wanita adalah perbedaan. Tinggi dan rendah itu perbedaan. Panjang dan pendek itu perbedaan. Jadi di dunia ini tidak ada satupun yang persis sama. Oh, mungkin yang sama itu hanya secara garis besar. Tapi untuk sama sampai sedetail-detailnya itu mustahil. Dan itu memang sudah merupakan ciptaan Tuhan. Dalam agama Konghucu dikatakan Hienming atau firman Tuhan. Firman Tuhan, Hienming itu menciptakan alam semesta ini, menjadikan langit dan bumi, itu sudah dikonotasikan atau disimbolkan dengan yin dan yang. Yin dan yang itu selalu hadir di semua peristiwa, semua kejadian, semua makhluk terdapat kedua sisi yin dan yang tersebut. Tanpa yin dan yang tidak terjadi kinerja, tidak terjadi kehidupan. Karena adanya yin dan yang, maka terjadi kehidupan dan terjadi pergerakan. Sebagai satu contoh, kita untuk maju, untuk melangkah, maka kaki kita itu harus diangkat ke atas. Lalu baru dijulurkan ke depan. Posisi diangkat ke atas itu atau ditekuk itu dinamakan posisi yin. Baru dijulurkan ke depan itu dinamakan posisi yang. Setelah itu terjadi kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan itu namanya yang posisinya. Kaki belakang itu namanya yin posisinya. Kemudian diangkat lagi kaki belakang itu. Diangkat itu dia dalam posisi yin. Lalu dia dijulurkan ke depan lagi. Jadi yin dan yang itu harus bertukar posisi supaya terjadi suatu gerakan. Gerakan itu kemudian melahirkan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu kemudian berkembang dan berkembang terus. Itulah yang terjadi di alam semesta ini. Tiada hal di mana hanya terjadi satu bentuk melulu dan tiada bentuk lain. Tidak ada yang namanya hanya yin saja, tidak ada yang-nya, atau tidak ada hanya yang yang saja, tidak ada yin-nya.
karena itu tidak terjadi kehidupan. Maka orang bijaksana yang paham tentang kodrat dari Tuhan ini, firman Tuhan ini, dia menyesuaikan diri dengan adanya perbedaan ini. Menerima perbedaan ini sebagai suatu anugerah, suatu firman, suatu keniscayaan. Perbedaan ini menghasilkan perubahan. Perubahan itu menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan. Tanpa perubahan, tidak ada pertumbuhan, dan tidak ada perkembangan, juga tidak ada kehidupan. Maka orang bijaksana menerimanya sebagai suatu hal yang memang harus dijalani. Tidak ada yang namanya yin lebih unggul daripada yang, atau yang lebih unggul daripada yin. Yin juga dikonotasikan sebagai perempuan, yang dikonotasikan sebagai laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu dalam agama Konghucu, filosofi Konghucu, itu sejajar. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Saat tertentu salah satu bisa kuat, tetapi dia akan kembali melemah, dan yang lain akan menduduki posisi yang kuat, tetapi dia akan melemah kembali dan diisi oleh sebaliknya. Maka di ibarat siang dan malam selalu silih berganti, tidak ada yang namanya selalu siang dan tidak ada yang namanya selalu malam. Kalau di khatulistiwa, siang dan malam itu masing-masing berbagi 12 jam. Mungkin suatu saat ada di kutub utara bisa siang hari yang panjang dan malam hari yang pendek, atau juga di kutub selatan. Tetapi itu hanya terjadi pada musim tertentu ketika mataharinya ada di subtropis selatan maupun subtropis utara. Itu adalah ilmu astronomi yang juga merupakan ciptaan Tuhan. Nah, dengan kita menerima hal tersebut, maka dapatlah kita menyelaraskan semua perbuatan dan tindakan kita ini. Ayat yang lain mengatakan, yang hidup menyelaraskan diri dengan firman Tuhan, dengan kodrat alam, dia akan terpelihara. Yang melawan kodrat alam, dia akan binasa. Ya, contoh sederhananya, di siang hari kita bekerja dan di malam hari kita istirahat. Kalau hal ini dibalik, siang hari kita tidur, malam hari kita bekerja, maka itu akan merusak irama tubuh kita. Dan lama-lama itu menjadi penyakit. Itulah yang dikatakan menyelaraskan diri pada kodrat alam, itu akan terpelihara. Sebaliknya, yang melawan kodrat alam akan binasa. Oleh sebab itu, umat manusia yang bijaksana wajib memahami apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan firman Tuhan. Demikian juga kita, warga negara Indonesia, kita dikodratkan memiliki bangsa yang terdiri dari banyak suku, bahasa, dan budaya, bahkan keyakinan dan agama,
itu harus kita sadari sebagai kodrat dan anugerah dari Tuhan. Maka dengan kita menyelaraskan dan menerima kodrat ini sepenuh hati dan kita bergembira di dalamnya, pastilah akan terpelihara dan terawat dengan baik. Sebaliknya, apabila kita melawan keniscayaan ini, maka yang terjadi justru adalah pertikaian dan perpecahan di antara kita, rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kita akan menjadi kuat dan efisien. Sebaliknya, dengan perpecahan, terjadinya perpecahan, kita tercerai-berai dan energi kita dihabiskan dengan pertikaian-pertikaian. Tidak ada satupun yang menghasilkan produktivitas positif. Sebaliknya, energi kita sebagai sebuah bangsa itu habis tiada terkuras untuk hal-hal yang saling menghancurkan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai bangsa Indonesia yang bijaksana, sadarilah bahwa perbedaan itu suatu keniscayaan dari kodrat atau anugerah Tuhan, dan itu harus diterima dengan lapang hati dan kebahagiaan. Selanjutnya, mari kita sama-sama bergandengan tangan dan saling menghormati serta mengakui hak masing-masing, dan kita bekerja sama untuk saling mendukung, saling memberi bantuan, karena dengan membantu orang lain itu berarti membantu diri kita sendiri. Dengan demikian diharapkan Indonesia semakin maju dan semakin damai serta semakin sejahtera. Hal ini saya sampaikan karena memang konsep persatuan belum sepenuhnya disadari. Menerima perbedaan ini belum sepenuhnya disadari oleh kita-kita sebagai anak bangsa. Dan pemahaman bahwa dengan kita menolak bahwa perbedaan itu merupakan anugerah dari Tuhan, sebaliknya kita berusaha untuk menolak perbedaan ini dan ingin menjadikan homogenitas, ya, menjadikan semuanya satu warna, itu adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa hal-hal yang dilakukan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan itu akan menuju kebinasaan. Ini adalah konsep yang benar dan sudah teruji berabad-abad
dan berjaman-jaman. Oleh sebab itu, materi yang disampaikan oleh Pandita Ajar Katono itu sangatlah benar dan harusnya dapat menggugah dan menyadarkan kita-kita semua ini untuk mengupdate tentang konsep menerima perbedaan dan merajut persatuan ini demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Mungkin sampai di sini saja tanggapan dari kami mewakili agama Konghucu, Bu Vera dan Pinandita Ajar Katono. Terima kasih, salam kita semua saudara. Wida Tongken, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Amin. Terima kasih Juan yang telah menyampaikan tadi bahwa dalam Konghucu itu perbedaan itu sudah diterapkan sejak awal adanya langit dan bumi, kemudian adanya siang dan malam, tinggi rendah dan macam-macam, adanya laki-laki dan wanita. Kemudian tadi ada ditekankan bahwa orang yang bijak itu akan menerima perbedaan dan menerimanya sebagai anugerah dan suatu keniscayaan. Untuk itu, kemudian menyelaraskan firman dan kodrat Tuhan. Jika itu ditolak, mereka mengalami penolakan, maka akan yang terjadi adalah pertikaian dan pertengkaran dan sesuatu yang buruk kemudian menuju kebinasaan. Ini PR kita masing-masing bahwa seringkali kita mendengungkan tentang menerima perbedaan, konsep persatuan, tapi kenyataannya sampai sekarang pun banyak terjadi pertikaian. Itu PR kita masing-masing. Nanti mungkin barangkali dari narasumber kita yang juga akan memberikan ulasan lebih dalam lagi untuk hal ini. Terima kasih Pak Juan Ajuan. Baik, untuk penanggap selanjutnya telah hadir dari agama Islam, Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum Kiai Hanan Manan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Mbak Tera? Bisa Kiai. Oh iya. Baik, Ya. kemudian untuk selanjutnya monggo memberikan tanggapan atas tema kita malam hari ini. Silahkan ya. Salam semua saudara untuk semua yang hadir, baik secara hadir bergabung maupun online maupun offline melalui siaran pancar. Di sini kita semua sangat berterima kasih untuk Bapak Ajar Katono yang memberikan materi ini, sehingga inilah yang menjadikan asas kita bersama berkumpul dalam IMP ini, di mana yang telah diinisiasi oleh Asefa bersama 7 tokoh yang lain di awal itu, sehingga kita betul-betul dengan adanya IMP ini semakin terang benderang harusnya seperti apa bersikap hidup bersama. Terlebih di negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak suku, ras, agama, aliran, dan juga adat istiadat yang berkembang. Sebagaimana Mars kita bersama di IMP, bahwasannya dengan mengakui adanya perbedaan di Indonesia ini sebenarnya itu juga merupakan peneguhan akan iman. Kita teguhkan iman kita masing-masing sesuai dengan ajaran kita di agama apapun yang berkumpul di sini. Islam secara keimanannya sejak awal sangat amat menghargai adanya perbedaan. Sehingga pengakuan adanya ta'adudiyah, istilahnya ada berbilang-bilang, itu memang sebagaimana yang disampaikan Bapak Juan tadi, itu memang merupakan irodah ilahiyah, kehendak dari Tuhan itu sendiri. Dalam satu firman sucinya dalam Islam,
Ini kami tujukan lebih pada umat Islam, sekaligus untuk agar umat yang lain juga mengerti seperti apa sebetulnya ajaran Islam itu sesungguhnya, yakni terekam dalam firman Tuhan itu sendiri. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menciptakan kalian baik laki maupun perempuan, dan kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu untuk agar saling arif, saling bijak, mengenal dengan baik, sehingga tahu kelebihan masing-masing, tahu kelemahan masing-masing, sehingga saling melengkapi, tidak saling merendahkan. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum itu yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling sempurna dalam meneguhkan ketakwaan pada Tuhannya. Di mana rasa takwa di sini, Islam selalu menuntut adanya kebeningan hati dan betul-betul terikat kuat sumpah sebagai hamba Tuhan yang tidak menuhankan diri, tapi mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri dengan cara untuk menghambat ego masing-masing. Jadi ini diistilahkan Buya As-Sofa, itulah tasawuf. Setelah takwa itu harus sofaul qalb, dilanjut dengan wafaul ahad dan fitomun nafas. Sehingga setiap umat Islam haruslah menghilangkan ego demi untuk agar kita benar-benar sempurna sebagai hamba Tuhan, yang Tuhan sendiri yang menghendaki adanya perbedaan itu semua. Bahkan dalam urusan keimanan pun, untuk percaya bahwa Allah sebagai Tuhan dan umat Islam mengakui Nabi Muhammad sebagai satu-satunya guru untuk diikuti agar benar ketakwaan kita kepada Tuhan itu pun setelah diterjemahkan dengan baik oleh para ulamanya, itu pun ada berbagai macam perbedaan-perbedaan yang menjadi ragam pola pemahaman memaknai Islam itu sendiri, memaknai ajaran Nabi Muhammad itu sendiri, di mana itu dipandang sebagai rahmat. Dalam istilah agama Islam, ikhtilaful ulama rahmah. Ragam beda macam-macamnya pemahaman para alim itu menjadi rahmat. Sedangkan yang menjadi persoalan manakala ada khilaful ulama, kita berselisih dengan orang alim, nah itu malah fitnah, bencana. Dari sinilah umat Islam sebenarnya selama terdidik dengan baik oleh al-alim, al-arif billah, orang yang berpengetahuan agama secara rigid dari A sampai Z-nya, pelajaran yang diberikan oleh Tuhan, sekaligus huluknya juga dididik dengan baik, penuh adab tata krama indah, maka dipastikan ia akan mencintai adanya perbedaan ini malah sebagai rahmat, mensyukurinya. Bahkan juga dalam Islam ada al-i'tiraf, pengakuan dengan biwujudil adiyat, adanya berbagai macam agama-agama. Biwujudil ahdiyani ukhra ini suatu hal yang diakui. Dibuktikan juga Allah sendiri yang menyampaikan itu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di masing-masing kami jadikan semuanya itu ada syir'ah wa minhaja. Ada jalan dan metode masing-masing untuk mencapai kepada Tuhan. Walau sya'allah, andai kata Allah menghendaki, pastilah ja'alakum ummatan wahidah. Kami jadikan satu umat saja kalau Allah menghendaki. Sudah, nggak perlu ada macam-macam. Tapi Allah tidak berkenan demikian. Walakin liyabluwakum fima atakum, diuji oleh Allah. Diberikan macam-macam opsi-opsi untuk jalan menuju Tuhan itu, kita diberikan kesempatan untuk memilah dan memilih mana yang terbaik. Jadi situlah fastabiqul khairat. Kita sebetulnya saling berlomba yang sifatnya positif
bukan bersaing yang negatif untuk meraih hal-hal yang bersifat baik-baik. Dari sinilah umat agama manapun kami harap untuk saling mendukung bagaimana Indonesia ini sebagai negara yang cinta damai, yang memang sejak awal didirikan tanpa adanya penjajahan dari ekspansi yang sifatnya kotor, tapi negara kita betul-betul bangkit dari keterpurukan untuk saling berangkulan ini menata menjadi bangsa yang berbudi luhur. Begitu pula sudah menjadi sejarah dalam Islam, didikan Rasulullah di dalam Sohifah Piagam Madinah itu, bahwasannya umat Yahudi di kala itu, ada umat Katolik di masa itu, semuanya Nasrani maupun Yahudi diakui eksistensinya di masa Nabi, termasuk Sobiin, orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menuju Tuhan melalui penghayatan, itu pun juga diakui oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah untuk hidup berdampingan. Sehingga beliau mencatatkan di piagamnya itu, man adza zamian faqad adzan. Barang siapa yang melukai saudaranya sehingga menumpahkan darah, sebetulnya itu sedang berperang menyakitiku. Rasulullah yang nggak terima. Inilah dasar kuat adanya ragam perbedaan yang ada ini, bukan dalam maksud untuk menyamakan agama menjadi satu, karena Allah tidak menghendaki, tapi lebih pada pengakuan, penghormatan, dan siap hidup berdampingan dengan berbagai ragam keyakinan, budaya, dan masyarakat. Jadi apa yang disampaikan di paparan tadi itu semuanya demi melahirkan keadilan dan kebaikan. Kami sangat setuju. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dalam satu ayat lain, nggak ada paksaan urusan agama, karena baik buruk sudah diberikan, yang terbaik, yang termulia sudah. Tinggal bagaimana kita memilih, sehingga suguhan Allah di negeri tercinta yang bagaikan petikan tanah surga di dunia berupa Indonesia ini harus kita jaga, rawat yang baik. Karena hidup berdampingan itu indah, dan kita bisa melakukan semuanya atas nama keadilan, yang itu menjadi prinsip Islam yang diperintahkan tiap Jumat. Seminggu sekali kami umat Islam diingatkan oleh para khatib. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Seminggu sekali para khatib mengingatkan dan mengingatkan. Sungguh Allah memerintah kalian itu selalu berlaku yang adil, proporsional, dan berlaku yang terbaik. Mengalah, memberikan kebaikan pada yang lain, dan termasuk orang yang memiliki kedekatan baik teritorial, tetangga, maupun kedekatan di hati. Bahkan wayanha 'anil fahsya' wal munkar, melarang untuk berlaku tak senonoh, yang tak elok, dan yang diingkari oleh hati nurani siapapun. Itu semua la'allakum tadhakkarun, agar kita senantiasa bisa menjalankan zikir. Jadi ingat Allah itu sebenarnya ingat hubungan kita dengan sesama ini haruslah saling dukung, saling tidak ada saling menyakiti. Jadi saya sangat setuju dengan upaya pemerintah bahwasanya walaupun Islam sebagai agama mayoritas di sini, tapi ketika menyakiti harkat martabat manusia karena ada semangat berlebih yang tidak sempurna atas dasar takwa, tapi bukan takwa yang sesungguhnya, sehingga muncul ekstremis, fundamentalis yang bersifat teroris, itu ditutup, baik itu berupa perorangan maupun organisasi, dilarang. Karena itu jauh dari cerminan muslim yang baik itu sendiri. Karena Allah sudah menyatakan waqulil haq, katakanlah al-haq min rabbikum,
Itu semua datang dari Rob kalian, Tuhan kalian. Faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Menghendaki iman silahkan, kufur silahkan, nggak ada paksaan. Sehingga dalam menjalankan agama Islam ini kami berharap sangat seluruh umat Islam, lebih-lebih yang tergabung di dalam umat Islam yang sering ikut IMP ini lebih mengerti bahwa keberadaan saudara-saudara kita yang seiman, walaupun beda agama, tapi rasa percaya kepada Tuhan ini semakin teguh. Tuhan tak pernah memerintahkan kita untuk berlaku culas, curang, dan lain-lain. Ini kita harus mengerti, memupuk rasa toleransi yang tinggi, sehingga kita mengikuti para founding father, para ulama tempo dulu, salafun solih yang tak pernah berseteru dengan agama lain. Sehingga apa yang di belakang waktu banyak kejadian demi kejadian ini bisa kita hapus dan kita semakin kuat meneguhkan lagi hubungan baik melalui IMP ini. Semoga tokoh-tokoh yang lain tidak bosan untuk saling mendukung, bergandeng tangan dengan kami, bahwasanya membangun negeri yang makmur, yang damai ini tidak murah, tidak mudah, tapi ini merupakan anugerah yang harus dijaga. Demikian, terima kasih, Mbak Vera. Baik, terima kasih Yai Hanan. Jadi yang sudah ditanggapi oleh Yai Hanan dengan perspektif agama Islam, bahwa Islam itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan itu sama dengan mengukuhkan iman. Sebetulnya untuk kita seringkali orang di luar Islam itu mengenal Islam itu Islam yang ekstrim, yang tidak suka dengan agama lain, yang melakukan hal-hal yang di luar dari nalar, itu ternyata sangat salah. Karena Islam tidak seperti itu. Islam itu sangat menghargai adanya perbedaan. Dan perbedaan itu merupakan kehendak Tuhan atau irodanya. Kemudian, seperti yang firman Tuhan disampaikan oleh Yai Hanan, manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling arif, menghargai, dan bertakwa dengan berhati asofa atau bening. Setiap umat Islam itu harus menghilangkan ego untuk menuju kesempurnaan menjadi hamba ciptaan Tuhan. Jadi sebetulnya Islam yang sesungguhnya itu ada yang seperti dijelaskan oleh Yai Hanan. Untuk itu kita harus menemukan seorang guru yang tepat dan baik untuk dengan berguru yang tepat dan baik, maka dipastikan kita akan mencintai perbedaan sebagai rahmat Tuhan. Baik, terima kasih Kiai Hanan atas tanggapannya yang begitu adem saya dengar, karena untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita menginjak pada penanggap dari Bentar saya lihat dulu. Kita dengar Pak Januri mungkin Mbak Vera. Ya, dari Pak Januri, dari Penghayat. Selamat malam Pak Januri. Selamat malam, terima kasih. Rahayu Pak Januri. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Selamat Monggo memberikan tanggapan dari perspektif Penghayat Pak Januri. Kami persilakan. Selamat malam semuanya, para partisipan dan para komentator-komentator yang ada di sini. Salam semua. Bisa on cam Pak Januri? Iya, kuat ya setrume ya. Oh iya. Kalau gitu. Nggih, enak nang jopo siliri, nang sumu. Nggih. Nggih. Ya. Jadi dalam perspektif ajaran kami itu kita tarik dulu ke belakang. Artinya begini. Saat itu dunia kala itu bergelar komplit dengan segala isinya. Namun
di dalam terciptanya tersebut itu menurut kodrat dan takdirnya masing-masing. Sehingga di seantero dunia ini entah satu atau dua di benua-benua yang ada itu sudah ada penghuninya, yang mana berjenis laki, perempuan, jantan, betina. Nah, maka di situ sudah terjadi sebuah perbedaan karena dari masing-masing kodrat jenis hidup manusia yang menurut kodrat dan takdirnya di daerah masing-masing itu, sehingga di situ muncullah yang namanya adat budaya. Adat budaya, istiadat yang ada di situ, maka tersebutlah sebuah tuntunan. Jadi di dalam adat budaya itu bisa disebutkan namanya ilmu kapujanggan, tuntunan pujangga. Nah, juga terbitlah yang namanya tuntunan religius atau ketuhanan. Nah, maka dari dulu saat dunia ini penuh sudah terisi dengan isinya termasuk manusia, yang namanya ajaran atau tuntunan baik dan benar itu sudah ada. Namun sifatnya timbul tenggelam sesuai dengan situasi dunia yang tidak abadi. Jadi tuntunan baik dan benar itu sudah ada pada saat terciptanya dunia beserta isinya. Maka di situ sudah jelas terjadilah perbedaan. Lalu semakin zaman semakin maju karena alam pikiran manusia itu semakin maju, maka selalu berubah. Muncullah tuntunan A, B, C, D dan lain sebagainya. Di sini di ajaran wewarah saya itu dijelaskan di dalam piagam wewarah atau tuntunan garis besarnya itu termasuk di dalam apa itu? Toto broyo, bermasyarakat. Oleh karena lahirnya di tanah Jawa, maka garis besarnya adalah tuntunannya berbahasa Jawa. Toto broyo. Toto broyo artinya apa? Guyub rukun gotong royong supaya mujudake santoso. Bahasa Indonesianya guyub rukun dan bergotong royong agar supaya menjadi kuat. Sekali lagi, gotong di dalam bermasyarakat itu wajib kita lakukan untuk ini tadi, merayakan perbedaan itu tadi. Nah, terlebih dulu adalah guyub. Guyubnya. Guyub sering saya jelaskan, saya ulang lagi. Yang namanya guyub itu adalah bermasyarakat, berkumpul. Maka untuk mewujudkan perbedaan, merayakan perbedaan, maka di sini yang kami pandang adalah manusianya. Maka tidak memandang suku, ras, golongan, atau agama apapun. Karena yang kami pandang adalah manusianya, bukan agamanya. Bukan perbuatannya, tapi manusianya yang kita pandang. Agar negara ini kuat, maka harus diwujudkan, dan agar kita bermasyarakat itu kuat, maka diwujudkan yang namanya gotong. Gotong itu artinya ngangkat. Yang merasa kuat, yang merasa mampu, hendaknya menggotong atau menolong yang tidak mampu. Demikian sebaliknya, yang sudah merasa ditolong dan digotong, ya jangan enak-enak nongkrong sambil ludut ngopi, jangan. Juga harus ngeroyongi, ibaratnya ngeroyong itu sama dengan imbal balik. Setelah ditolong ya harusnya juga suka menolong. Monggo kopi ini niki, monggo kopi ini. Dalam arti kata itu, nggih monggo.
Monggo ngopi. Dalam arti kata tidak bisa dana, pikiran pun boleh, tenaga pun juga bisa gitu. Nah, disitulah akan mewujudkan sebuah kekuatan atau kesentosaan. Ibaratnya sapu lidi saja. Sapu lidi itu nek sakler digo nyapu kan susah lah. Nah, tapi kalau dikat menjadi satu akan menjadi kuat. Nah, di dalam kita bergaul bermasyarakat dan bergotong royong itu kita harus mempunyai sifat-sifatnya apa? Tentunya ya sifat-sifatnya Tuhan yang syarat dengan welas dan asih. Juga harus sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah bisa memaafkan segala kekilafan dan kesalahan orang lain. Apabila akan bertindak, berbuat, dan berucap harus dipikir dulu. Harus dipikir dulu menuju kepada kebaikan. Sekian dan terima kasih, waktu saya kembalikan pada Mbak Vera. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januli Arianto. Ini juga tanggapannya juga begitu adem saya dengarkan. Memang kita ini diciptakan berbeda-beda. Tapi yang ditekankan di sini oleh Pak Januri adalah kita ini harus ya seperti yang sudah dikenal bangsa Indonesia, guyup rukun dan bergotong royong agar menjadi kuat dengan tidak memandang agama, tidak memandang perbuatannya seperti apa, kita hanya memandang kita sama-sama manusia. Dan itu kita harus welas asih dan sabar. Sabar itu kita bisa mudah memaafkan orang lain yang berbuat salah. Itu terima kasih Pak Januri Arianto atas tanggapannya. Untuk menginjak penanggap selanjutnya, ini saya lihat ada Bante Teja. Meskipun ini tadi narasumbernya dari Buddha, barangkali Bante Teja sudi untuk memberikan tanggapan dari tema kita malam hari ini. Selamat malam, Bante. Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dalu. Nggih, pripun? Di mana ini, Bante? Di Lagi Banyuwangi ada atau? di Banyuwangi, di Pesanggaran. Alhamdulillah. Mm-mm. Apa bisa on cam, Bante? Aduh, mboten sakit ini kalau on cam. Oke, udah sakit. Ini Ya, sinyalnya monggo lemah dan barangkali ada di memberikan dalam. tanggapan meskipun ini narasumbernya juga dari Buddha, Bante barangkali bisa memberi tanggapannya untuk menambah dari Nggih. tema kita malam hari Matur ini. nuwun. Terima Nggih. kasih untuk waktu kesempatan yang telah diberikan. Salam Pancasila Merdeka. Salam Pancasila Merdeka. Ya, jadi yang disampaikan semuanya bagus sih. Tapi memang terkadang praktek dalam kenyataannya itu tidak semudah seperti yang kita bicarakan. Dan saya yakin semuanya yang ada di sini ngomongnya amin semua. A plus dan aman juga. Semuanya menyetujui dari semua yang telah disampaikan. Bagus-bagus semua. Dan itu menambah pandangan pengetahuan kita untuk kita bisa saling menerima dan kemudian bisa hidup rukun, hidup damai, membangun bangsa negara ini bersama-sama. Tetapi saya memberikan sedikit aja untuk yang perlu disampaikan ini. Perumpamaannya aja dari seorang dokter ya. Dokter itu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit selama dia belum menemukan apa yang menjadi penyebab penyakit itu. Kalau kita sudah menemukan, dokternya sudah menemukan
apa yang menjadi penyebab penyakit, baru dia bisa melakukan langkah-langkah yang selanjutnya untuk menyembuhkan bagaimana penyakit itu supaya bisa sembuh. Jadi kalau misalnya kita nggak bahagia, ya kita memang harus benar-benar menyadari kita ini tidak bahagia. Nah, apa yang menyebabkan kita ini tidak bahagia? Kalau kita nggak bahagia kemudian mengatakan bahagia, ini kayak api dalam sekam gitu, menutup-nutupi sesuatu yang nyata. Kalau tidak damai, kita mengatakan tidak damai. Kalau kita penyakitan, ya ngomong kita penyakitan. Sehingga dari situ kita mau bisa mengambil sebuah langkah-langkah bagaimana supaya kita penyakitnya ini tidak merenggut nyawa. Kalau damai tidak damai, bagaimana supaya mengakhiri ketidakdamaian itu supaya sehingga menjadi damai. Dan saya teringat dari The Great Raja Asoka ya, yang sudah digaungkan dari sejak zaman dahulu kala, yang semuanya tentu pernah melihat cerita tentang Raja Asoka, sering tampil di Indosiar ya, ANTV atau Indosiar. Nah, Raja Asoka itu pernah membuat pilar di setiap tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Buddha. Dan di situ dipahatkan tentang The Great Raja Asoka. Yang intinya adalah, janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Jadi menghormati, menghargai agama lain itu sama halnya menghormati, menghargai dirinya sendiri, agamanya sendiri. Kalau kita mencela agama lain, ya sesungguhnya mencela agamanya sendiri juga. Dan itu banyak sekali yang terjadi. Kita tidak bisa tutup mata bahwa memang terjadi hal demikian. Dan kita masih tantangannya berat bagaimana supaya orang-orang yang di luar dari ini bisa menerima semua perbedaan, semua ajaran agama, suku adat budaya bahasa sampai makanan dan pakaian adat segala macamnya tadi yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita belajar ajaran agama itu yang harus kita pastikan bahwa memang seperti tadi Romo Januri sampaikan, kita itu menjadi lebih baik bukan menjadi lebih buruk. Kalau setelah belajar agama yang dulunya baik menjadi tidak baik, nah ini pengaruh ajaran agama yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau dulunya itu tidak baik dan tambah menjadi tidak baik, akan semakin buruk kondisinya. Tapi kalau yang sudah baik, harapannya tetap menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Kalau yang tidak baik, ya semoga dengan belajar ajaran agama itu akan menjadi lebih baik. Dan apa yang kita perbuat, yang kita lakukan sebagai orang-orang yang punya ajaran agama itu adalah cerminan dari apa yang kita yakini dan kita pelajari. Jadi yang kita yakini, yang kita pelajari, kalau memang itu keliru, salah, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti yang ajaran agama yakini. Tapi kalau yang diajari, pelajari, dan dijadikan pedoman hidup itu adalah ajaran agama yang benar, maka kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Jadi perbuatan kita itu adalah cerminan dari keyakinan, kebijaksanaan ya yang kita miliki dari apa yang kita pelajari. Ya semoga lah semuanya bukan hanya sekedar kita berwacana, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, tapi harus benar-benar mengetahui sebuah permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu sampai akar-akarnya. Kalau diibaratkan pohon itu ya dicabut sampai akar-akarnya sehingga tidak akan tumbuh lagi hal-hal yang negatif-negatif, yang buruk-buruk yang bisa merusak kedamaian. Demikian, terima kasih.
Semoga kita semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat membangun kebinekaan kita dengan apa namanya slogan kita, apa namanya IMP itu, kita semua Indonesia. saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih. Salam Pancasila Merdeka. Salam Pancasila Merdeka. Terima kasih Bante sudah memberikan tambahan atas tema kita malam ini. Ya, berkali-kali tokoh agama itu pasti menggaungkan tentang toleransi, tentang keberagaman, tentang persatuan, seperti yang telah dibahas di tema kita malam hari ini. Sesuatu yang baik-baik, tapi pada kenyataannya memang jauh dari itu semua. Memang PR kita ini kesalahan ada terletak pada apa dan bagaimana. Perlu kita diskusikan ini, Pandita. Barangkali ada yang mau atau bisa memberikan meramaikan diskusi kita pada malam hari ini untuk para audiens. Monggo kami persilakan untuk memberikan tanggapannya. Saya tertarik ini pada Bapak Adip Tata Bibi. Namanya unik, makanya saya tertarik. Barangkali bisa memberikan sedikit tanggapan atas tema kita malam hari ini. Sepertinya tidak on cam juga. Atau ini Ya, ada di mungkin bisa dengan saya lihat itu ada Ustadz Adib. Coba barangkali Iya, Ustadz Adib tadi menambahkan. saya sudah sapa ini Mbak Wulan. Bapak Adip Tata Bibi barangkali bisa memberikan menambah diskusi kita pada malam hari ini untuk bisa meramaikan. Atau saya bacakan dulu sebelum ini kita tunggu. Saya bacakan ini ada pertanyaan tapi sekaligus sudah dijawab di kolom chat. Salam semua saudara, mohon izin bertanya. Ajaran Buddha menekankan cinta kasih universal atau meta. Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik? Terima kasih. Tapi ini sama Pandita Ajar ini sudah dijelaskan lewat kolom chat ini. Cinta kasih universal bukan hanya diterapkan pada masyarakat pluralistik seperti di Indonesia. Universal artinya kepada semua makhluk hidup. Contoh pengembangan cinta kasih universal yang kembangan pada masyarakat pluralistik adalah kita harus santun, berbicara lembut, tidak menebarkan kebencian, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, dan lain-lain. Kita menjaga mereka seperti menjaga diri kita sendiri. Terima kasih. Iya, jadi cinta kasih universal di dalam Buddhis itu kita mempunyai slogan ya, namanya itu Sabe Sata Bhawanto Sukitata gitu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, artinya semua makhluk ya, artinya bukan hanya masyarakat pluralistik saja ya, tetapi kita ke semua makhluk. Nah, kemudian bagaimana kita ke masyarakat pluralistik? Nah, masyarakat pluralistik ya kita perlu menjaga kesopan santunan. Nah, itu adalah suatu tindakan nyata dari cinta kasih itu. Kalau kita mempunyai kebencian, ya kita nggak bisa berbicara dengan santun. Ya. Nah, jadi kita mempunyai sopan santun, berbicara lembut. Nah, itu adalah pada awalnya ya kita mengembangkan itu. Kemudian
sikap tadi yang sudah disampaikan, gotong royong, mau membantu. Nah, itu adalah contoh konkret dari pengembangan cinta kasih itu sendiri. Nah, di situ di akhir ini ya saya sematkan juga ya. Jadi kita menjaga diri, menjaga mereka, menjaga semua makhluk, menjaga masyarakat itu seperti kita menjaga diri kita sendiri. Ya, seperti menjaga saudara kita, seperti menjaga ibu kita. Nah, ini adalah pengembangan cinta kasih. Jadi ketika kita memberi, ya ketika kita memberi bukan hanya memindahkan barang dari tangan satu ke tangan yang lain, tetapi lebih ke pengembangan cinta kasih, mengharapkan bahwa yang mendapatkan barang yang kita beri itu benar-benar dia benar-benar dia membutuhkan dan menggunakan eh, dan menggunakannya gitu. Nah, jadi kalau kita menyalurkan barang kemudian tidak digunakan, ya kita mengembangkan cinta kasih tetapi tidak tepat, ya tidak tepat. Tetapi ketika kita mengembangkan memberikan barang sesuatu dan lain sebagainya kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya, nah yang memberi juga akan bahagia, kemudian yang menerima pun juga akan bahagia. Walau di Buddhis setelah kita memberi bahwa itu adalah ya urusannya dia. Yang penting apa? Yang penting kita memberi. Itu untuk mengantisipasi, ya untuk mengantisipasi supaya ketika barang itu diterima, barang itu bukan milik kita lagi. Ya, jadi jadi seperti itu. Nah, tapi kita memberikannya dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dengan cinta kasih gitu. Begitu Bu Baik, dan terima kasih. iya. Ini di kolom chat ada pertanyaan lagi, Pak Andita Fajar. Mohon bertanya, dalam ajaran Buddha, bagaimana pandangan tentang perbedaan dalam kehidupan manusia dan cara menyikapinya agar tetap tercipta kedamaian? Terima kasih. Ya, hmm, tadi ada yang menjawab bahwa kita kita mengembangkan cinta kasih itu bukan bukan ke laki-laki, bukan ke perempuan dan sebagainya, tetapi kita memandang bahwa itu adalah makhluk, ya makhluk maksudnya tidak dipandang dari agama dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau memberi, ya kita beri kepada siapapun dengan sikap batin bahwa ketika kita mau memberi itu ya kita bahagia dulu. Sama seperti ketika kita mau melakukan, kita harus mempunyai kebahagiaan. Kemudian eh, di saat melakukan kita juga harus bahagia. Kemudian setelahnya bagaimana kita menjaga rasa rasa bahagia itu. Nah, dalam ajaran Buddha ya, bagaimana pandangan tentang perbedaan dalam kehidupan manusia ya, dalam kehidupan manusia dan cara menyikapi agar tercipta kedamaian. Ya, jadi eh, tadi di sini sudah saya katakan bahwa sebenarnya kita itu adalah sama. Ya, kita tidak berbeda. Maka apa? Maka tadi yang sudah saya katakan ya, dengan adanya perbedaan itu, maka apa? Kita pahami perbedaan itu seperti apa sehingga kita saling memahami satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lain. Ya, bukan malah Bang, bukan malah dengan adanya perbedaan itu bukan malah membeda-bedakan. Ya, saya berbeda dengan dia, dia berbeda dengan saya. Nah, ini yang akan memunculkan perpecahan. Ya, kalau kita tidak benar-benar memahami arti perbedaan, ya perbedaan itu akan menjadi perpecahan. Namun, kita di sini berkumpul kan untuk memahami arti perbedaan itu. Ya, dalam agama Buddha juga dikaitkan dengan cinta kasih itu sendiri. Ya, dikaitkan dengan cinta kasih itu sendiri. Maka apa? Dengan adanya perbedaan itu, nah cinta kasih universal kita itu bagaimana kita mengembangkannya? Ya, yang tadi saya sudah menjelaskan untuk menjawab cinta kasih universal itu. Demikian. Baik, terima kasih atas
jawaban dari pertanyaan di kolom chat. Saya lempar lagi, barangkali ada yang mau menanggapi dari tema kita malam hari ini. Maaf Mbak Vera, mau nambahin Ini, sedikit Bu. Mau monggo nambahin. monggo Pak Chandri. Iya iya iya. Ya, Ini saya sepertinya sangat. kurang kuat tadi ya, kurang. Ya, ini tadi loh saya tertarik sama Bante Tejobuno itu loh. Apa Oh yang iya, apa yang iya. disampaikan itu tepat. Selalu Ajaran itu tanggapannya itu selalu menggelitik kita untuk mengulas iya, lagi. iya, gitu loh. Jadi tepat apa yang dikatakan Bante itu, ajaran itu semua baik. Sing maraya lagi menungsane dhewe kan begitu. Iya. Nah, maka di dalam wewarah saya itu mengatakan, ojo mung ngapal lunen-lunene, bisa nerokake pocapane, sing baku pelaksanaane kan begitu. Jangan hanya bisa menirukan ucapannya dan bisa mendalilkannya. Tapi yang baku apa? Yang baku itu pelaksanaannya, gitu loh. Ya. Nah, maka di ajaran wewarah kami itu ada mengenal yang namanya bukan hanya beriman saja. Tidak, ada yang namanya disebut apa? Beci iman. Baiknya iman. Jadi bukan hanya beriman saja, tapi baiknya iman. Nah, baiknya iman itu seperti apa? Baiknya iman itu adalah mengerti. Mengerti pada Sang Pencipta. Setelah mengerti pada Sang Pencipta, harusnya bagaimana? Yaitu menembah, memuji, dan meluhurkan asmanya. Menembah. Menembah itu seperti apa? Kalau di wewarah saya, maaf, tidak ada tata cara yang aneh-aneh. Yang namanya menembah itu adalah membuktikan bahwa kita ini berguna sebagai perantara kehendaknya. Memuji. Apa itu memuji? Memuji itu adalah menirukan sifat-sifat dari Yang Maha Kuasa. Yang kita tirukan itu apanya? Yang kita tirukan adalah sifatnya yang welas asih, alias bisa menumbuhkan dan mewujudkan rasa kemanusiaan. Meluhurkan asmanya Gusti Allah atau Tuhan. Kita sering mendengar ucapan dari orang Jawa, orang ajaran Jawa dewe ya. Itu sering mengucapkan manunggale kawula Gusti, manunggale kawula Gusti. Nah, ini saya yang tergelitik. Manunggale kawula Gusti seperti apa? Apa kita menyatu dengan beliaunya wong gak ana entitase? Nah, di sini di dalam ajaran wewarah kami, manunggale kawulan Gusti itu adalah kalau kita benar-benar mengakui adanya sifat-sifatnya Tuhan, ya jangan mengingkari hatinya sendiri. Ojo nggesek batine dhewe kan begitu. Karena apa? Kalau merosotkan derajat kita ya sama dengan merosotkan derajatnya yang maha kuasa. Terus ngono sik wae tambahan dari saya. Terima kasih. Salam semua saudara. Oke, salam semua saudara. Matur nuwun Pak Januri. Bagaimana? Barangkali ada pertanyaan lagi dari audiens. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Mbak. Iya. Langsung closing Ya. statement. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan sudah tidak ada tanggapan dari para audiens. Kita langsung pada closing statement aja, Pandita Ajar. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah memberikan berbagai tanggapan dan tentu eh, kita semua mengerti ya, kita semua paham dengan judul yang tadi sudah diuraikan ya.
Jadi dengan merayakan perbedaan tentu di sana kita memahami, ya harus memahami perbedaan itu supaya perbedaan itu menjadi indah, bukan menjadi benar-benar perbedaan untuk kita. Ya, kalau kita memahami perbedaan itu memang untuk dibeda-bedakan, ya akhirnya terjadi perpecahan. Seperti saat ini kita merayakan perbedaan ya dari banyak eh, suku, dari banyak suku, agama dan yang lainnya, semua menyatu di IMB. Ya, jadi dengan merayakan ini tentu akan memperkuat persatuan kita. Semoga selamanya kita tetap bersatu. Terima kasih. Terima kasih Pandita Ajar yang sudah memberikan uh, wawasan bagi kita semua untuk sesuai dengan tema kita tadi, bahwa kita tadi juga sedikit saya simpulkan bahwa persatuan sejati lahir bukan dari keberagaman, tapi dari keberanian untuk menghargai perbedaan. Saat kita mampu merayakan keberagaman dengan hati terbuka, di sanalah kita menemukan makna sejati. Merayakan perbedaan adalah bentuk kedewasaan bangsa, dan merajut persatuan adalah tanggung jawab bersama. Keduanya menjadi nafas indah yang terus hidup dalam damai dan kebersamaan. Kemudian perbedaan itu adalah warna ciptaan Tuhan, sedangkan persatuan adalah lukisan indah Tuhan. Untuk itu marilah kita nyatakan dengan bijak dan penuh cinta kasih. Gitu. Terima kasih Pandita Ajar yang sudah memberikan banyak wawasan bagi kita semua tentang apa itu merayakan perbedaan yang sangat kuat korelasinya dengan perkumpulan kita pada malam hari ini. Terima Ini kasih sudah dasar itu. sudah membuka wawasan bagi kita semua. Baik, saya akhiri jagoan online kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam semua saudara. Saya kembalikan kepada Mbak Bulan. Terima kasih Mbak Bulan. Terima kasih disampaikan kepada moderator kita, Mbak Vera Estungging, yang sudah memandu jalannya jagoan dan diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber pemateri kita pada malam hari ini dengan Pandita Muda Ajar Kartono yang sudah menyempatkan waktunya berbagi sharing ilmu kepada kita semua, tentunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Ajar. Dan juga kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah memberikan tanggapannya dari perspektif masing-masing agama. Kami sampaikan terima kasih juga, dan kepada seluruh peserta setia jagongan online IMP, terima kasih sudah terus mengikuti jagongan kita setiap Seninnya. Baik Bapak Ibu, telah sampai kita di penghujung acara. Mari kita tetap semangat untuk terus menjadi agen-agen toleransi, di mana kita walaupun kita berbeda keyakinan atau suku bangsa, tapi kita tetap satu bangsa. Dan juga kita menyatu dengan indah dalam harmoni, harmoni yang indah tentunya ya. Dan warna beda ini justru memperindah dunia. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan satu bait pantun untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Mentari senja tenggelam perlahan, burung pulang ke sarang berteduh. Mari kita jaga persatuan, dalam perbedaan kita tumbuh. Baik, itulah tadi pantun untuk menutup jagoan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi link yang sudah kita share di kolom chat. Jika belum sempat tadi bisa di-copy dulu Bapak Ibu linknya. Kami tunggu sampai ini nanti 1 menit setelah kita close ya. Karena link hanya di-share di saat jagongan, dan ketika Bapak Ibu bertanya setelah acara kita usai, kami tidak bisa membagikan kembali. Jadi
Untuk saat ini jika belum sempat mengisi bisa di-copy dulu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, selamat beristirahat, sampai jumpa Senin depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum, salam semua saudara. Salam Semua semua saudara. saudara. Salam Pancasila. Merdeka. Salam Pancasila. Matur Merdeka. nuwun Pandita Adar.